udah ini kan Mbak ya, maksudnya udah transaksi udah bisa kan ya. Nah, saya coba untuk diulang lagi aja ya. Jadi nanti di sini ada kasirnya, kasir to powernya. Nah nanti kan sebenarnya kita ada fitur-fituran nih, kayak untuk nginput uang modal itu dipakai nggak? Misalkan ada uang modal harian gitu. Nanti kan di sini kita misalkan pertama masuk itu kan dari awal ya. Misalkan kita keluarin dulu. Nah, kita masuk ke powernya. Masuk powernya nanti akan muncul halaman operator. Nanti tinggal dipilih aja operator yang bertugasnya siapa. Tadi yang mana Pak? Yang ini ya? Iya. Kita masukin PIN. Nah nanti yang pertama itu yang standarnya ya, kasir nanti masukin kalau ada uang modal, nanti kita input uang modalnya. Ada di fitur rekapas. Di sini nanti ada kas masuk atau kas keluar. Nah di sini untuk kas masuk kita masukkan uang modalnya. Misalkan hari ini untuk modal dikasih 300.000 sehari, tinggal diinput aja 300, catatannya uang modal atau uang apa gitu kan. Nanti setelah disimpan, uang modal ini akan jadi satu sama uang penjualan. Jadi akan ngegabung, tapi nanti di laporannya dia akan terpisah uang modal sekian, uang penjualan sekian gitu. Nah di sini ada satu lagi, ada kas keluar. Kas keluar ini fungsinya untuk pengeluaran yang menggunakan uang kasir. Jadi misalkan ada pembelanjaan, contoh untuk beli kantong plastik kayak gitu. Nah nanti yang pakai uang kasir diinput di sini. Misalkan jumlahnya 50.000, catatan untuk beli apa kayak gitu. Kalau sudah disimpan, dia akan motong juga dari uang penjualan atau uang modal tadi. Nah di sini kalau untuk rekapasnya diinput Pak, closingan hariannya. Enggak juga ya? Enggak ya. Nah di sini nanti di rekapas ini, kalau mau closing itu kan harus ngitung uang penjualan berapa, terus tunai berapa, kartu berapa kayak gitu-gitu kan. Nah, nanti ini kita aktifkan dulu sebentar. Oh ini ya, karena belum di-upgrade tadi ya, jadi belum bisa diaktifkan. Nah jadi nanti kalau misalkan mau langsung masuk ke rekapas, masih di rekapas juga, nanti pilih rekapasan di sini di atas. Nah nanti dia akan ngitung uang penjualan yang hari ini berapa. Misalkan ada uang tunai berapa, diinput di sini. Input kita hitung dulu kan kalau mau closing kan. Dihitung uang tunai berapa, terus ada pembayaran pakai kartu atau enggak. Kalau misalkan ada, jumlahnya berapa totalnya. Kalau udah nanti dia akan muncul total di bawahnya berapa otomatis. Kalau udah nanti tinggal disimpan aja. Setelah disimpan nanti ketahuan hari ini ada selisih atau enggak dari uang yang kita storein tadi. Itu untuk rekapas ya. Nah kalau misalkan tadi setelah input ke di rekapas masih, nanti kita masuk ke kas masuk tadi ya, uang modal. Setelah diinput disimpan, baru mulai untuk transaksikan ya harian, transaksi hariannya nanti tinggal diinput aja di sini. Tadi juga mbaknya udah tahu ya cara inputnya ya. Sini ada kategorinya. Kalau misalkan mau di searching pakai nama, nanti diklik di kolom kategori semuanya, baru kita cari namanya pakai keyboard yang di sininya. Atau sebetulnya kita juga bisa pakai scanner. Scannernya cuma pakai scanner yang Bluetooth. Nanti scanner Bluetoothnya dikonekin ke tabletnya. Jadi tinggal ketik di sini dimasukkan kursor di sini aja, nanti langsung keluar si produknya kalau kita scan. Nanti di sini tinggal diinput aja jumlahnya berapa. Ini karena fitur belum di-upgrade ke basic, karena jadi si pelanggannya nggak bisa digunakan ya Mbak ya. Kalau misalkan bisa digunakan, kita bisa nyimpan data pelanggan. Jadi misalkan ada yang datang belanja, itu kalau mau disimpan datanya, namanya siapa, nomor teleponnya berapa. Jadi biar bisa kita tahu nih paling loyal dalam bulan ini siapa, kayak gitu customernya. Nah kalau untuk kasirnya mungkin untuk inputnya kita coba ya. Contoh misalkan ada yang beli teh yang ini. Nah di sini nanti sebenarnya untuk yang simpan ini itu digunakan kalau misalkan customernya nggak langsung bayar. Jadi misalkan disimpan dulu, atau misalkan ini untuk di kafe ya. Kalau untuk di kafe kan dia order, simpan dulu tuh, dia kan makan dulu, setelah makan baru bayar. Nah nanti kalau misalkan di sini kan dia langsung bayar kan.
Jadi ini nggak perlu digunakan yang simpannya, kita langsung klik bayar aja. Nah, ini ada tunai kartu lainnya. Untuk yang kartu ini sebenarnya kita bisa buatkan di sini, di lainnya ini. Nah, nanti di sini kita bisa buatin debit. Misalkan ada beberapa kartu debit ya. Ada Mandiri, ada BNI, BCA, Bank BRI juga ya. Nanti bisa dibuatin di sini Mbak, bisa langsung. Tapi karena ini akunnya masih akun yang free, itu kita belum bisa tambahkan. Nanti harus di-upgrade dulu ke basic, baru bisa dibuatin di beberapa custom payment ini. Nanti bisa dibuatin beberapa. Ada debit, ada transfer mungkin, dan lain-lain kayak gitu. Sama di sini juga nanti kita integrasi juga sama GoPay, OVO, Dana, ShopeePay sama Link aja. Nah, kalau misalkan di sini belum terdaftar atau mau didaftarkan, itu bisa dari Pawon langsung. Jadi ketika ada yang bayar pakai GoPay atau bayar OVO, tinggal diklik di sini, nanti barcode langsung keluar kayak gitu. Kalau pakai tunai nanti tinggal dipilih aja kayak biasa, jumlah uang tunainya berapa. Kalau misalkan nggak ada di sini yang pas, tinggal klik lainnya aja di input manual. Tapi kalau udah, tinggal diklik misalkan 30.000, klik selesai aja. Sama nanti kalau udah upgrade juga bisa kirim stuk juga by WhatsApp atau by email. Nanti di sini langsung kebuka untuk fiturnya. Iya, paling untuk transaksi sih hanya sebatas itu aja sih paling ya. Mungkin selama penggunaan Pawon dari kemarin udah ada pertanyaan atau mungkin atau yang belum dimengerti kayak gitu. Ya paling kan di sini nggak banyak fitur kayak untuk di kafe kayak gitu ya, pindah meja kayak gitu kan. Jadi kan hanya untuk transaksi bayar belanja langsung bayar beres kayak gitu kan. Jadi nggak ada tambahan-tambahan di pertengahan transaksi kayak gitu kan. Ya paling sih itu aja sih. Kalau memang misalkan udah nggak ada pertanyaan, ya mungkin kalau misalkan nanti ada pertanyaan, itu bisa simpan nomor saya aja, atau misalkan mau langsung ke Pak Iman dulu nggak apa-apa gitu. Paling sih itu aja sih. Kalau untuk transaksinya ya, di sini kan udah semua ya. Di sini untuk riwayat transaksi, itu untuk histori transaksi yang terjadi. Nah, nanti kalau misalkan rekap kas, kalau tadi karena kan di awal belum pernah dilakukan rekap kas tadi ya Mbak di sini ya. Nah, nanti di sini kalau misalkan mau direkap itu harus harian. Nah, nanti kalau misalkan mau tutup dilakukan rekap kas dulu, uang tunai berapa, kartu berapa. Jadi nanti di sini ada laporan kasir tiap harinya. Nah, ini kan terbuka ya. Nanti kalau misalkan malam mau tutup dilakukan rekap kas, nanti tinggal masuk yang tertutupnya aja buat ngecek laporannya gitu. Itu ada sistem demonya Bang? Kenapa? Sistem demonya. Demonya nanti saya coba cari di kantor. Oh, di sini nggak ada? Di sini nggak ada. Sama nanti untuk cara-cara penggunaan juga ada sih kita PDF-nya. Nanti saya kirim aja sih itu untuk aplikasinya. Karena untuk fitur-fiturnya sih lebih banyaknya untuk yang back office-nya sebetulnya. Kalau untuk yang kasirnya kan dia untuk input transaksi aja ya. Berarti dari awal belum dapat training ya? Belum pernah dapat training ya? Belum. Karena kan memang data di kita juga nggak ada karena ini masih free tipenya kan. Nanti mungkin paling saran saya sih untuk di-upgrade ke basic dulu aja sih Mas. Ini kan karena masih free ya. Nah, nanti kalau udah di-upgrade juga nanti kita ada, kalau saya kan kebetulan bukan training langsung ya, bukan tim trainingnya, karena tim trainingnya nanti ada langsung dari kantor. Nah, nanti setelah di-upgrade nanti ada training lagi dari tim training langsung dari kantor. Jadi dari kantor kita datang ke sini buat training semuanya tuh. Jadi dari awal lagi gitu sih. Yang pegang back office siapa Mbak? Ada dashboardnya, yang pegang dashboardnya kayak gitu. Di sini kan nanti ada dashboardnya ya. Ini kan untuk kasirnya. Nah, untuk dashboardnya itu nanti di sini. Ini kan kita sebut dashboardnya ya. Ada yang PIC khusus yang pegang ini nggak? Nggak ada. Jadi kalau untuk lihat laporannya harian aja kayak gitu. Juga kan kalau misalkan free dia, kalau mau narik data sebulan ke belakang gitu, kalau udah lewat 1 bulan dia udah
datanya udah hilang, jadi nggak kesimpan di sini, nggak kesimpan di cloud karena masih tipe yang free dia. Tapi kalau untuk yang basic itu mau setahun 2 tahun ke belakang masih ada datanya. Jadi ketika nanti datanya mau ditarik, misalkan mau kita compare nih tahun ini sama tahun kemarin, nah itu kita mesti punya datanya, penjualannya, terus barang-barangnya kayak gitu, stoknya. Ini sih, paling itu sih. Ini kita tadi udah bisa lagi ya untuk kasirnya. Di sini juga nanti kita bisa aktifkan stoknya. Kalau misalkan ini kan belum kelihatannya Mbak jumlah stok yang ABC berapa, di sini nggak kelihatan. Nah nanti di sini sebetulnya kita ada pengaturannya. Nah ini ada aktifkan modul stok. Kalau kita aktifkan di sini, nanti di sininya akan kelihatan jumlah stoknya di sebelah sini. Jadi yang ABC kecap asin ini jumlah stoknya sisa berapa, jadi bisa tahu juga. Jadi ketika ada penjualan, langsung terpotong satu kayak gitu. Langsung ke update terus otomatis. Nanti stok yang di sini sama stok di dashboard tadi sama. Nah, jadi input stoknya semua dari dashboard, di kasir otomatis akan nge-link juga jumlah stoknya itu, akan update. Tuh. Nanti untuk pengurangan dari sini, ketika ada penjualan, terus di dashboardnya juga kan otomatis juga ke update juga, sama. Tuh. Ini kan lebih enak ya kalau kelihatan stoknya ya. Ini ada ABC Mocha, tinggal berapa, jadi bisa tahu juga. Tuh. Iya sih. Paling itu aja sih. Ada lagi. Ganti ini ada ya? Ganti nama operator yang Namanya? iya. Oh, namanya mau diganti. Nah, ini untuk pengaturannya semua dari dashboard tadi. Bentar. Tapi orangnya tadi yang 2 ini udah nggak ada dua-duanya. Oh iya. Kita atur dari sini. Oh iya, karena dia masih belum bisa diedit sih. Maka nanti kalau misalkan ini di upgrade ke basic, ini nanti yang di blok-blok kayak gini udah hilang. Jadi bisa dipakai semua, inventory-nya, terus pengaturan nama-nama karyawan, pelanggan, bisa bikin promo juga kayak gitu. Ini kan karena masih yang free, jadi masih di blok semuanya ya. Jadi cuman untuk transaksi aja. Jadi belum bisa diubah nih yang karyawan tadi ya. Nanti untuk pengaturan dari sini, yang tadi nama-nama tadi mau digantinya kan. Bedanya free sama berbayar itu apa aja Mas? Bedanya ini Mas, jadi nanti di sini akan kebuka nih fitur-fitur inventory, jadi bisa digunakan kayak tadi untuk kita input stok. Terus nanti bisa ganti nama karyawan atau nambah nama-nama karyawan baru kayak gitu. Bisa bikin update promo, terus nanti laporan sih yang penting, laporannya bisa kita tarik setahun ke belakang, 2 tahun ke belakang. Kalau yang free ini kan dia nyimpannya cuman 1 bulan berjalan kan. Nanti yang bulan kemarinnya kita mau cek nggak ada. Jadi kita nggak punya data penjualan. Banyak fitur sih. Kalau free nggak bisa di save ya penjualannya? Iya, di cloud-nya otomatis nanti akan langsung terhapus. Itu sih. Ada lagi nggak? Jangan udah. Nanti kalau misalkan mau mau upgrade ke yang basic, itu nanti dapat training lagi sih. Nanti kita ada training lagi langsung dari tim training, nanti datang langsung ke sini untuk menjelasin dashboardnya. Ini kan dashboardnya juga nanti ada beberapa fiturnya banyak tuh ya. Cara penggunaan fitur ngecek laporan, input inventory, lain-lainnya nanti akan dijelasin pada saat training itu sih. Ini kan karena masih di blok ya. Cara bikin promo kayak gimana, kayak gitu. Sama nanti training kasir juga sih. Ini kan ada beberapa pengaturan ya. Nah, tadi printer, kalau mau, tadi kan keputus ya Mbak ya. Dia masuknya dari sini, tinggal di sini juga karena belum berbayar atau berlangganan ke yang basic, jadi nggak bisa pakai printer 2.
Kalau misalkan ada 2 printer, 3 printer kan kita bisa ya. Nah kalau misalkan untuk yang free ini cuma bisa 1. Kalau kita mau tambah, ya belum bisa. Jadi tinggal untuk pengaturan printer sini. Kalau misalkan mau jumlah struknya mau 2, mau 3 cetakannya, nanti tinggal di sini aja tambahnya. Kalau 2 berarti nanti keluarnya 2, 3 keluar 3 kayak gitu. Cetakan struknya. Untuk yang ini nggak perlu diaktifkan karena kan itu untuk HP biasanya, untuk pesanan dapur, label kayak gitu. Yang di lainnya juga ini karena masih belum di upgrade, jadi belum bisa diaktifkan pengaturannya. Ini status informasi akunnya. Itu aja paling sih. Tersimpan tadi tuh ini maksudnya Mbak. Jadi kalau kita klik kan ping, nah ini kalau kita klik simpan, nanti dia larinya ke sini, tersimpan ini. Cuman ini biasanya kalau yang di minimarket ini langsung bayar aja sih. Nah, jadi nggak ada disimpannya. Iya, paling itu sih dia. Nah ini kan data-data gini ya. Jadi kalau misalkan ada penjualan kan langsung masuk ke sini juga ya Mbak ya. Laporannya tadi ada transaksi. Tadi baru coba tadi ya, yang satu transaksi tadi ya. Yang ada 1. Jadi kalau misalkan dia tipenya masih yang free gini, jadi kalau misalkan Mbak bulan depan mau narik data yang ini nih, ini udah nggak ada. Jadi kita cuma bisa simpan 1 bulan. Nah, tapi kalau misalkan berlangganan, itu nanti Mbak mau narik sebulan, 2 bulan, 3 bulan, terus setahun juga, itu datanya masih ada. Data penjajah bisa di compare ya, antara misalkan 6 bulan ke belakang sama 6 bulan sekarang itu penjualan lebih bagus yang mana sih, kayak gitu. Jadi ada datanya semua gitu. Itu apa lagi Mas? Ini rekapan, postingan kasir. Ini mau direkap, soalnya dari awal nggak direkap kan. Iya. Ini udah 580 jutaan. Bisa dicetak ya? Selama penggunaan sistemnya sekian. Nanti kalau misalkan mau dari awal lagi belum ada data, harus jadi rekap barusan. Berarti 0 ya? Yang tadi roti boleh ditransaksikan Sama Sprite? Wah. Extra juice. Extra juice. Satunya? Satunya. Uangnya pasti. Uangnya 10.000. Nanti yang hari ini rekapannya udah mulai hari ini, udah dari awal ya. Nah, Berarti dari 0 lagi kan? iya. Berarti kalau lepas ya? Kalau lepas berarti lu kalau posisi Itu kan? ini simpan udah gitu. Terus ini Kalau ada dikit pasti ada. oh Jadi kalau ada yang pakai debit, pakai kartu kan ya? kartu Berarti tinggal pilih aja ini. tuliskan gini. Kalau tulis kartu baru lain. Oh nggak usah. Oh nggak usah. Langsung ke lainnya Tunai aja. pakai lainnya aja. Langsung pencet ini aja. Iya. Nanti kalau ada lagi tambahan, misalkan ada transfer, ada lain-lain, tinggal ditambah di dashboardnya aja. Kalau misalkan kayak gini berarti pakai yang QR aja. Iya.
nanti di laporan rekapasnya juga dia akan Ada keluar muncul. sendiri. Oh, di bawahnya. Tadi kan ada tunai, kartu gitu ya. Iya ada. Jadi kalau ada yang pakai debit BCA berarti nanti ada debit BCA juga di bawahnya. Udah ada totalnya. Ada totalnya. Gak usah kita catat ulang lagi. Tinggal ditotalin di kertas itunya aja ya. Iya, kata kasirnya. Itu tinggal trainingnya 1 kali lagi ya. Iya. Boleh nggak nantanya Mbak? Oh iya, mau minta apa sih tadi? Tapi nyuruh apa ya? Minta apa sih? Oh, kwitansi buat yang 3 tahun itu. Itu email yang ini, ada alamat ini, siapa yang pegang itu biasanya dikirim lewat email langsung sih. Oh, Ah, kesini sih. oh di sini. Iya, emailnya. Udah ada belum? Ini udah ada emailnya yang kemarin Email gue itu kirim apa? itu. Kan kemarin bapak ngirim email. Oh, bikin email baru lagi. Enggak, emang yang ini. Kemarin kita juga udah ngirim email. Yang ini. Oh ini yes, ya. Nah ini. Yang ini. Ah. Oh ini. Ini. Ini invoice apa? Oh yang ini. Ini kan ini ya. Di sini sini. Nah ini keterangan terbayarnya. Selama 3 tahun. Kalau udah pas 3 tahun berarti kita harus bayar lagi gitu. Apa Nanti ada- otomatis nanti mati atau Enggak, sebelum 3 tahun nanti ada Ada pemberitahuan. buat pemberitahuan dari CS buat perpanjangannya. Jadi paling Mbak invoice-nya ya. Ini bisa di screenshot, di download juga bisa sih. download aja? Ini demo juga enggak kalau misalkan kamu di download. Bisa lagi Mbak. Langsung kirim aja kan ke grup invoice. Tadi di Yes, yes. Yes. Oh. Iya, guys. Aman. Pegang dulu, salah. Kok UMKM sih? Salah. hilir. Hilir. Ah, Dah. Oke. Ini Pak Bu invoice-nya. Bisa setia Dakara TV. Dapatkan terus informasi seputar pendidikan, bisnis UMKM IKN, serta energi dan lingkungan. Dapatkan terus notifikasi dari YouTube channel Dakara TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube channel ini.